Sebelumnya, yang terhormat Ketua Departemen Matematika FMIPA UI, Profesor Al-Hadi Bustamam, SSI, MKom, PhD. Yang kami hormati Ketua Program Studi S1 Statistika, Departemen Matematika FMIPA UI, Profesor Dr. Titin Siswantining, DA. Yang kami hormati keynote speaker pada hari ini, Ibu Dr. Yakti Widyaningsih. Lalu yang kami hormati juga para dosen dari program studi S1 Statistika FMIPA UI yang nanti akan menjadi fasilitator, serta yang teristimewa Bapak Ibu guru peserta yang hadir di acara ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama meskipun secara daring di acara workshop series tahap 2 peningkatan literasi statistika untuk guru matematika SMA dan sederajat mengenai distribusi normal. Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusiasmenya ya dalam mendaftar. Jadi di pendaftaran kami sudah hampir 200 lebih gitu ya, mudah-mudahan bisa berkumpul semuanya di malam ini. Bersama saya Gianina Ardaneswari sebagai moderator pada acara ini. Nah, tanpa berpanjang waktu, acara selanjutnya ini dimulai dengan sambutan sekaligus membuka acara ini yang akan disampaikan oleh Ketua Departemen Matematika FMIPA UI, Profesor Al-Hadi Bustamam, PhD. Kepada Bapak Profesor Al-Hadi Bustamam, kami persilahkan. Mohon maaf Pak, masih di mute. Oke, mohon maaf ya. Makasih Nina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kepada Ibu Bapak Guru ya semuanya. Dan tentunya juga kepada Ibu Bapak dosen ya di Prodi S1 Statistika. Dan juga semua rekan-rekan panitia ya termasuk mahasiswa yang telah berusaha keras ini sehingga alhamdulillah dengan puji syukur kepada Allah ya hari ini kita bisa bertemu ini walaupun secara online ya. Sebelumnya salawat dan salam kita berikan kepada Rasulullah SAW. Semoga acara yang kita gagas malam ini bisa memberi manfaat ya, berkah buat semuanya ya. Mungkin sekedar highlight saja. Kami selaku Ketua Departemen memberikan sekedar highlight ya. Pada saat ini di Departemen Matematika ini kita sudah memiliki 4 prodi ya. Jadi ada 3 prodi S1 dan 1 prodi S2 ya. Dan menariknya kita berusaha ini untuk selalu berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru ya, supaya nanti komunikasi kita dari UI khususnya dengan sekolah-sekolah itu tetap berlanjut ya, dengan melaksanakan acara-acara seperti ini ya, literasi baik yang dari sisi prodi S1 matematik, kita juga melakukan literasi biasanya dengan software-software pembelajaran. Kemarin kita melakukan GeoGebra gitu ya, mungkin besok juga kita rencana akan melakukan dengan Wolfram dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan prodi statistika ya, literasi statistika, dan juga ada prodi aktuaria ya, literasi di bidang asuransi dan juga keuangan gitu. Sementara untuk prodi S2 sendiri ini kami juga sangat terbuka juga ya kepada Ibu Bapak dosen, Bapak guru kemudian yang tertarik untuk bergabung dengan Matematika UI. Kita juga banyak sekali sebenarnya guru-guru yang melanjutkan studi di S2 Matematika saat ini ya. Dan di S2 Matematika ini kita ada beberapa pilihan gitu, ada yang teori gitu ya, ada juga yang penguatan di data science dan artificial intelligence ya. Ini salah satu bidang yang mungkin
salah satu bidang yang dikuatkan sekarang di UI, khususnya juga di FMIPA dan Departemen Matematika ya. Kemudian ada juga bidang pemodelan dan teori. Jadi kami berharap ini pertemuan kita hari ini bisa menambah wawasan ya, kepada Ibu Bapak Guru juga, dan juga bisa disambungkan nanti dengan anak-anaknya ya di SMA ya. Jadi mungkin sekedar titip pesan nih Ibu Bapak semua, saat ini perkembangan matematika itu sudah sangat pesat ya. Dan salah satu keunggulan di matematika UI ini adalah kita mengembangkan matematika yang bersifat multidisipliner gitu. Jadi karena UI ini memiliki hampir semua talenta ya. Kita punya kekuatan di bidang kedokteran, di bidang ekonomi, di bidang teknologinya gitu. Jadi matematika di UI ini sekarang sangat progresif ya, kita mengembangkan bidang-bidang yang multidisiplin. Sehingga nanti anak-anak kita, lulusan kita juga banyak sekali diserap di dunia industri gitu. Mungkin informasi ini juga nanti kami harapkan bisa disampaikan juga ke siswa-siswa kita di SMA ya. Jadi intinya sekarang zaman milenial, zaman big data, dan zaman artificial intelligence, dan Bapak Ibu guru perlu pahami bahwa backbone-nya dari data science itu atau artificial intelligence itu adalah di bidang matematika, statistika, dan komputasi gitu, dan sebagian besar ada di FMIPA UI ya. Itu mungkin pesan kami. Selanjutnya terima kasih banyak ini Prof. Titin atas kerja kerasnya, dan saya lihat tuh timnya sangat luar biasa, ini hadir semua nih, full tim saya lihat malam ini. Dan ini berharap nanti ke depan akan terus berlanjut ya Bu Titin ya. Dan kabar gembira Bapak Ibu guru, kita di UI sudah punya sekarang namanya pojok statistika ya. Ini yang kedua kali ya di Indonesia ya Bu Titin ya. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat ya. Nah ini sebuah lompatan juga. Dan kalau Bapak Ibu nanti ingin anak-anaknya dibawa ke MIPA gitu ya, bisa main-mainlah ke pojok statistik gitu. Pengalaman kami ya, biasanya anak-anak yang sering diajak ke UI gitu, di MIPA ini biasanya akhirnya kuliahnya di sini gitu. Ya, itu banyak sekali pengalamannya. Silakan nanti kalau ada yang kunjung-kunjungan ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak semuanya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara malam ini kita buka. Semoga lancar dan semoga sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Aldi atas sambutannya dan sekaligus membuka acara ini. Baik, tanpa berpanjang waktu lagi, mungkin kita foto bersama dulu, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke inti acara, mohon on cam, kita akan berfoto bersama ya via daring. Jadi bisa on cam. Di sini ada 5 halaman. Jadi saya akan screenshot per halaman ya Bapak Ibu. Oke. Sudah. Ya. Oke, baik ya. Saya mulai dari untuk halaman yang pertama dulu. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Halaman ketiga 1, 2, 3. Halaman keempat. Terakhir halaman kelima. Ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, nah sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, izin mengingatkan untuk sertifikat pada acara ini, peserta harus mengisi daftar hadir. Nanti daftar hadir akan diberikan pada kolom chat, lalu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan baik di main room maupun di breakout room. Breakout room akan dimulai nanti ketika materi yang diberikan oleh keynote speaker pada acara ini dan juga tanya jawab gitu ya. Jadi baru Bapak Ibu nanti masuk ke breakout room. Baik, tiba saatnya kita di acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita.
Ibu Dr. Yakti Widyaningsih MSI. Kepada Ibu Dr. Yakti Widyaningsih kami persilahkan. Terima kasih pada Ibu Nina yang sudah memandu acara ini. Selamat malam kepada semua peserta. Dan juga sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Al-Hadi Bustamam dan juga Ibu Profesor Titin Siswantining dan juga rekan-rekan dosen tim dosen Statistika FMIPA UI yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai distribusi normal. Saya mohon izin untuk share screen. Ya, ini adalah materinya. Mungkin untuk supaya lancar linknya ini ya, internetnya. Jadi saya ingin menonaktifkan kamera. Ya, ini terlihat di sini. Dan waktu yang diberikan kepada saya juga tidak lama, jadi saya mungkin menjelaskan secara to the point. Jadi sesuai dengan apa yang sudah ada di sini. Jadi mengenai distribusi normal, ini adalah workshop online series tahap 2. Yaitu peningkatan literasi statistika untuk guru matematika SMA dan sederajat, yaitu mengenai distribusi normal. Ini kelihatan di sini. Sebagai outline akan ada beberapa bagian, jadi maksudnya penjelasannya terbagi menjadi pendahuluan, distribusi probabilitas kontinu, distribusi normal, contoh-contoh, pendekatan distribusi normal bagi distribusi binomial, dan penutup. Sebagai pendahuluan, Bu Yakti, apa boleh di slideshow? Oh, kalau Karena belum ada slideshow, mungkin tampilannya jadi seperti ini. Ini bagaimana? Apakah lebih baik, Bu Nina? Lebih baik yang ini atau yang tadi saja? Yang tadi saja, Bu Yakti. Oh, yang tadi, oke. Ya, biasanya saya nggak slideshow. Ini skip. Cuman ini ada tampilan ini ya. Nggak tahu gimana caranya supaya munculnya nggak terlalu besar nih gambar. Mudah-mudahan terbaca ya. Silakan dilanjut Bu Yakti membaca. Ya. Mengenai pendahuluannya, distribusi normal adalah distribusi probabilitas untuk variabel random yang berjenis kontinu. Distribusi probabilitas kontinu. Sebelum membahas distribusi probabilitas normal, akan diperkenalkan terlebih dahulu distribusi probabilitas kontinu. Misalkan X adalah variabel acak, di mana ruang nilainya berbentuk interval atau gabungan dari beberapa interval. Maka X disebut variabel acak kontinu. Dan distribusi probabilitas dari variabel acak X disebut distribusi probabilitas kontinu. Karena peluang terjadinya suatu titik di dalam ruang nilai dari X adalah 0, maka distribusi probabilitas dari variabel acak kontinu X tidak dapat dinyatakan dalam bentuk tabel seperti distribusi probabilitas diskrit. Nah, meskipun demikian, distribusi probabilitas untuk variabel acak kontinu X dapat dinyatakan dalam bentuk rumus. Rumus itu merupakan fungsi dari nilai-nilai variabel acak kontinu X, sehingga distribusi probabilitasnya dapat digambarkan sebagai suatu kurva kontinu.
Kemudian selanjutnya fungsi dari nilai-nilai variabel acak X disebut fungsi probabilitas dan biasanya disebut fungsi kepadatan probabilitas atau fungsi kepadatan. Fungsi kepadatan probabilitas dibuat sedemikian rupa sehingga luas daerah di bawah kurva dan di atas suku X sama dengan 1. Dan definisi fungsi kepadatan probabilitas adalah sebagai berikut. Fungsi F disebut fungsi kepadatan probabilitas bagi variabel acak kontinu X apabila luas daerah di bawah kurva dan di atas sumbu X sama dengan 1. Probabilitas dari nilai-nilai X yang terletak antara X sama dengan A dan X sama dengan B, dan ditulisnya seperti ini, PR, buka kurung, A lebih kecil X lebih kecil B, ini adalah luas daerah di bawah kurva yang daerahnya dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Berikut ini adalah contoh sebuah variabel acak kontinu X dan mempunyai fungsi kepadatan probabilitas sebagai berikut. Ya, sebenarnya ini variabel acak itu definisinya sudah diberikan pada workshop yang sebelumnya ya. Jadi variabel acak itu sebenarnya suatu fungsi yang menyatakan fungsi yang memetakan kejadian ke ruang probabilitas. Nah, jadi ini fungsi kepadatan probabilitas ini salah satu contoh ya, contoh fungsi kepadatan probabilitas untuk variabel acak kontinu dan dinyatakan daerah definisinya itu dinyatakan dalam bentuk interval. Kalau untuk variabel acak diskrit ini dinyatakan dalam titik-titik gitu, bilangan-bilangan diskrit. Yaitu di sini adalah fx sama dengan x plus 1 dibagi 8 berlaku untuk x dari 2 sampai 4 dan bernilai 0 untuk x lainnya. Di sini pertanyaannya tunjukkan bahwa probabilitas dari nilai-nilai X antara 2 dan 4 sama dengan 1. Yang B, kita hitunglah probabilitas X lebih kecil dari suatu nilai yaitu 3,5. Yang C, hitunglah probabilitas nilai X antara 2,4 sampai 3,5. Jika digambar, fungsi tersebut bentuknya seperti ini. Kita lihat dia fungsinya berlinier. X tambah 1 per 8 itu linier. Jadi kalau digambar seperti ini dan berlaku untuk X dari 2 sampai 4. Jadi untuk menjawab yang A, tunjukkan bahwa probabilitas X bernilai 2 sampai 4 adalah 1. Itu kita menghitung luas di bawah kurva seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, karena bentuknya beraturan yaitu bentuk trapesium, jadi kita hanya menghitung saja luas ini dengan cara matematika yang sudah menggunakan rumus luas trapesium seperti ini. Ya kan? Lalu yaitu tinggi kedua sisi yang sejajar dijumlahkan gitu kan, lalu dibagi dikali 2 dibagi 2. Ini adalah rumus trapesium dibagi alasnya. Dan ini hasilnya 1, bisa ditunjukkan bahwa hasilnya 1. Kemudian probabilitas yang B, untuk yang B, probabilitas X lebih kecil dari 3,5. 3,5 terletak di sini. Dan ini juga tinggi kedua garis yang sejajar. Lalu dengan rumus trapesium diperoleh 0,70. Dan yang C dari 2,4 sampai 3,5 juga dengan cara yang sama diperoleh 0,54. Di sini sifat-sifat fungsi kepadatan probabilitas untuk variabel random continue. Jadi ini sifat-sifat dari PDF, probability density function, atau bahasa Indonesianya adalah fungsi kepadatan probabilitas. Yang pertama, probabilitas X terletak antara A dan B adalah dengan menghitung integral dari A sampai B fx dx lebih besar sama dengan 0.
Yang kedua, probabilitas X sama dengan 0 adalah 0, yaitu probabilitas X di suatu nilai. Yang ketiga, integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Jadi ini artinya menghitung luas di bawah kurva. Jadi menghitung probabilitas untuk PDF continue adalah menghitung luas. Dan luas untuk daerah yang berbentuk kurva, kita menghitung integralnya. Contoh sebelumnya juga bisa dihitung menggunakan integral dari fungsi soalnya ini. Jadi akan sama hasilnya dengan ini. Kemudian ada beberapa macam distribusi kontinu. Contoh distribusi probabilitas kontinu yaitu ada distribusi seragam atau uniform, distribusi normal, distribusi eksponensial, distribusi gamma, dan lain-lain, masih banyak lagi. Akan tetapi yang kita bahas pada malam hari ini adalah distribusi normal. Kita masuk ke distribusi normal. Distribusi probabilitas kontinu yang paling penting dalam bidang statistika adalah distribusi normal. Grafik dari distribusi normal disebut kurva normal dan bentuknya seperti lonceng atau genta. Gambar dari kurva normal adalah sebagai berikut. Jadi ini kurva normal, dia berlaku dari nilai min tak hingga sampai tak hingga dan simetris pada sumbu X sama dengan mu. Suatu variabel acak yang bentuk distribusinya berbentuk lonceng atau genta seperti gambar ini disebut variabel acak normal. Distribusi probabilitas dari variabel acak normal ini bergantung pada dua parameter, yaitu mu dan sigma. Jadi parameternya adalah ada dua, yaitu mu dan sigma. Oleh karena itu, fungsi kepadatan untuk variabel acak X ini dinotasikan dengan N kurung buka X titik koma mu sigma. Yang berikutnya, definisi fungsi kepadatan distribusi normal. Apabila X adalah variabel acak yang berdistribusi normal dengan min mu dan variansi sigma kuadrat, maka fungsi kepadatannya adalah seperti ini. Nx titik koma mu, sigma, ini adalah 1 dibagi sigma akar 2 pi E pangkat min setengah kali X min mu dikuadratkan per sigma kuadrat. Dan ini berlaku untuk X dari min tak hingga sampai tak hingga. Di mana pi-nya adalah 3,14 dan seterusnya, dan E adalah bilangan natural yaitu 2,71828 dan seterusnya. Ya, ini jadi fungsi kurva yang berbentuk genta ini, fungsi matematiknya berbentuk seperti ini. Nah, jadi kalau kita menghitung luas suatu daerah di bawah kurva normal, kita akan mengintegralkan fungsi ini. Jadi sebelum ke contoh, kita lihat dulu grafik dari fungsi kepadatan distribusi normal ini disebut kurva normal yang mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, modusnya terjadi pada saat X sama dengan A. Yang kedua, kurvanya simetris terhadap nilai tengah X sama dengan mu. Dan C, yang ketiga, kurva ini mendekati sumbu mendatar secara asimptotik dalam kedua arah bila kita semakin menjauh dari nilai tengahnya. Dan yang keempat, luas daerah yang terletak di bawah kurva dan di atas sumbu mendatar sama dengan 1. Ya, jadi asimptotik ini maksudnya kurva ini tidak akan menyentuh sumbu mendatar sampai pada bilangan menuju tak hingga atau min tak hingga. Yang berikutnya, nah ini cara menghitung. Menghitung probabilitas pada suatu interval.
Misalkan X adalah variabel acak yang berdistribusi normal. Akan dihitung probabilitas X yang terletak dari X1 sampai X2. Dan kemudian menghitung probabilitas untuk nilai-nilai X antara X1 dan X2 sama saja menghitung luas daerah di bawah kurva normal yang dibatasi oleh X1 dan X2. Yang bisa dilihat pada gambar ini yang diarsir. Nah, jadi kita akan menghitung luas daerah yang diarsir ini. Dalam hal ini terjadi kesulitan dalam menghitung luas daerah tersebut. Dengan demikian, untuk menghitung luas daerah tersebut, diperlukan bantuan berupa tabel normal standar. Nah, jadi karena kita sulit mengintegralkan fungsi ini, maka kita perlu menggunakan tabel normal standar. Tabel normal standar menggunakan distribusi normal standar, yaitu distribusi normal yang mempunyai min mu sama dengan 0, jadi di sini nilainya 0, dan variansi sigma kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kondisi untuk normal standar. Dan kita sudah mempunyai tabelnya, dibuat oleh Fisher. Definisi distribusi normal standar. Ya, ini kita lihat untuk definisi ini. Distribusi normal standar adalah distribusi normal yang mempunyai min mu sama dengan 0 dan variansi sigma kuadrat sama dengan 1. Variabel acak yang berdistribusi normal standar dinotasikan dengan Z. Ya, kalau data kita tadi dengan X, maka kalau kita sudah mentransformasi, ingin menggunakan tabel normal 01, tabel normal dengan min 0 dan variansi 1, kita notasikan dengan Z. Apabila X adalah variabel acak yang berdistribusi normal dengan min mu, jadi minnya di sini bukan 0 tapi suatu nilai mu, dan variansinya sigma kuadrat, maka untuk mencari probabilitas nilai-nilai X antara X1 dan X2, dibutuhkan transformasi dari X ke Z, yaitu transformasinya seperti ini. Asalnya tadi X, sekarang menjadi Z, dengan transformasi dikurangi mu dan dibagi sigma. Nah, jadi probabilitas nilai-nilai X yang terletak antara X1 dan X2 sama dengan ini. Jadi semua ruas ditransformasi, dikurangi mu dibagi sigma. Dan lambangnya menjadi Z, probabilitas Z terletak antara Z1 dan Z2. Dan nilai probabilitas ini dapat dicari dengan menggunakan tabel normal standar. Dengan demikian, probabilitas X, probabilitas nilai-nilai X antara X1 dan X2 dapat ditemukan. Ya, tanpa menghitung melalui integral fungsi ini. Kita tidak perlu mengintegralkan fungsi tersebut. Ini ditunjukkan mengapa mu-nya 0 untuk normal standar. Ya, jadi distribusi normal standar. Nilai tengah Z adalah 0 karena ekspektasi dari Z, tadi Z adalah X min mu per sigma, jadi 1 per sigma bisa keluar dari tanda ekspektasi karena suatu konstanta, jadi 1 per sigma dikurangi ekspektasi X min ekspektasi mu. Ekspektasi X adalah mu, ekspektasi mu adalah mu. Jadi ini bernilai 0. Sedangkan ragamnya adalah variansi dari Z, yaitu variansi X min mu per sigma. Itu ada sigma di sini, dikeluarkan dari tanda sigma karena dia ini kuadrat ya, jadi 1 per sigma kuadrat dikali sigma kuadrat dari variabel X atau variansi dari X. Variansi dari X adalah sigma kuadrat, jadi bernilai 1. Sehingga distribusi normal standar adalah distribusi variabel random
normal dengan min 0 dan simpangan baku atau standar deviasi sama dengan 1. Jadi mungkin disebut lagi di sini, transformasi dari variabel random X ke variabel random Z diperlukan untuk memudahkan perhitungan probabilitas melalui tabel distribusi normal standar. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh. Misalkan X merupakan variabel acak yang berdistribusi normal dengan mu 50 dan variansi sigma sama dengan 10. Sebenarnya ini bukan variansi ya, tapi standar deviasi. Ini harusnya standar deviasi, nanti diperbaiki. Standar deviasi 10. Hitunglah probabilitas untuk nilai X antara 45 dan 62. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Probabilitas X terletak antara 45 dan 62. Nah, semua ruas kita transformasi, dikurangi mu dan dibagi sigma. Seperti ini. Sehingga yang tengah ini menjadi Z. Ya, karena ini variabel random X untuk sembarang variabel random X yang terletak antara kedua nilai ini. Nah, di sini juga jadi Z. Probabilitas Z terletak antara min setengah dan 1,2. Nah, ini suatu interval dari min setengah sampai 1,2 karena pada tabel distribusi normal standar yang ada itu nilainya adalah lebih kecil dari suatu nilai. Ya, tergantung dari tabel yang kita gunakan. Jadi di sini probabilitas nilai-nilai Z lebih kecil dari 1,2 dikurangi probabilitas nilai-nilai Z lebih kecil dari min 0,5. Dengan menggunakan tabel normal standar diperoleh yang ini nilainya 0,8849 dan yang Z lebih kecil dari min setengah adalah 0,385. Jadi hasilnya 0,5764. Mungkin perlu saya tunjukkan dulu variabel normal standar seperti ini. Tabel normal standar yang ada di buku tidak selalu memberikan nilai-nilai yang diarsir di sebelah kiri dari suatu nilai. Tapi yang saya gunakan di sini adalah tabel yang seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan tabel normal standar, harus lihat dulu judulnya, judul gambar ini. Nah, ini menunjukkan bahwa luas daerah yang biru ini, atau angka-angka di dalam ini adalah angka-angka probabilitas yang besarnya ditunjukkan pada daerah di sebelah kiri dari suatu nilai. Itu. Jadi kalau kita tadi mau menghitung probabilitas Z lebih kecil dari 1,2, kita lihat di sini 1,2. 1,2 ada di sini. Di sini ya Bapak Ibu, 1,2. Nah, jadi yang angka ini adalah angka di belakang koma yang kedua. Jadi kalau 1,25 kita lihatnya di sini. Kalau hanya 1,2 kita lihat yang ini saja. 0,8849. 0,8849. Dan dikurangi nilai probabilitas dari nilai-nilai Z yang kurang dari min setengah. Min setengah ada di ini min setengah, yaitu 0,3085. Ya, ini adalah 3085, sehingga diperoleh ini. Jadi nanti ada latihan yang kira-kira menghitungnya seperti ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerima dengan baik. Jadi bisa nanti ya menyelesaikan soal. Contoh yang kedua, misalkan X adalah variabel acak yang berdistribusi normal dengan mu 40 dan deviasi standar sigma sama dengan 6. Hitunglah nilai X di mana
luas daerah di bawahnya adalah 38%. Terus yang B, luas daerah di atasnya adalah 5%. Nah, jadi kalau kita mau menulis bentuk matematik dari luas daerah di bawahnya 38%, artinya kan nilai-nilai X itu berapa sih batasnya gitu. Berapa sih batas nilai X sehingga nilai-nilai yang lebih kecil dari X itu adalah 38%. Gitu. Jadi menulisnya seperti ini. Probabilitas X lebih kecil dari suatu nilai X yang akan dicari sama dengan 0,38. Nah, kembali kita mentransformasi ke standar norma, ke normal standar. Jadi X min U dibagi sigma. Di sini probabilitas X min U, mu-nya 40 dibagi sigma lebih kecil dari X min 40 dibagi sigma. Ini X besar itu maksudnya variabel random. Tapi kalau X kecil sudah suatu nilai tertentu. Sama dengan 0,38. Nah, ini di sini 0,38. Nah, kita lihat di tabel normal. Tabel normal yang probabilitasnya 0,38. 0,38 ada di mana? 0,38 di sekitar ini ya. Di sini. Kalau misalnya tidak ada yang persis 0,38, kita bisa mengira-ngira. Mana ya? Tadi di 0,38. Sorry, maaf. Di 0,3 ya, Bu? Ya, ini ya. Iya, di 0,3 berapa nih? Oh ya. Ya, terima kasih. Min 0,3 ya, yang paling dekat saja. 0,3, min 0,3. Min 0,3. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Mana tadi? Yang ini. Ya, jadi ya kira-kira kan 0,31 ya di situ tadi. Nanti kita lihat lagi di tabel itu. Sehingga X min 40 dibagi sigma itu sama dengan min 0,31. Kita tinggal cari nilai X-nya, yaitu 38,14. Jadi X ini adalah 38,14. Jadi untuk nilai yang di bawah 38,14 itu sebanyak 38%. Nah, kemudian yang B itu luas daerah di atasnya 5%, X lebih besar dari X kecil dengan cara yang sama, tapi di sini di daerah lebih besar gitu. Jadi di sini lebih besar, kalimat matematiknya di sini lebih besar, transformasi ke normal standar. Kemudian karena dia lebih besar, karena yang di tabel kita itu Z lebih kecil dari suatu nilai, maka jika Z lebih kecil dari suatu nilai adalah 1 dikurangin yang ini tadi. Ya, yang ini tadi. Yang ini ya di 0,05. Sehingga untuk Z yang untuk daerah yang di sebelah kiri nilai itu adalah 0,95. Nah, kita cari nilai X ini. Untuk X yang 0,95 itu Z-nya adalah 1,645. 0,95 yang jadi kita cari 0,95 di sini gitu. Nanti berpadanan dengan berpadanan dengan supaya cepat aja ya Pak ya Bu. Ini jadi 1,645 itu nilainya. Yang di sininya sekitar 0,95. Ya, jadi 1,645. Karena ini udah 1,645 berarti X bisa dicari yaitu 49,87. Jadi nilai X di sini adalah 49,87. Nilai-nilai X yang lebih besar dari 49,87 probabilitasnya itu ada 0,05 atau 5% dari data. Kemudian ini penerapan dari
distribusi normal, sebuah perusahaan alat listrik memproduksi bohlam yang umurnya menyebar secara normal dengan mu 800 jam dan deviasi standar sigma sama dengan 40 jam. Hitunglah peluang dari sebuah bohlam hasil produksinya akan mencapai umur antara 778 dan 834. Jadi dengan cara yang sama, kita ingin menghitung probabilitas X antara 778 dan 834. Ditransformasi ke normal standar seperti ini. Dan kita nanti lihat ke tabel normal untuk nilai Z, untuk probabilitas nilai-nilai Z lebih kecil dari 0,85, dikurangi probabilitas nilai-nilai Z lebih kecil dari min 0,55. Nanti lihat di tabel normal standar, diperoleh 0,5111. Seperti itu ya Bapak Ibu. Contoh kedua, rata-rata tinggi anjing pudel jenis tertentu adalah 30 cm, deviasi standar 4,1. Berapa persentase banyaknya anjing pudel jenis tersebut yang tingginya melebihi 35 cm bila tinggi pudel tersebut menyebar normal. Nah, ini juga langsung aja ya. Probabilitas X lebih besar dari 35, lalu ini transformasi. Ini ada nilainya yaitu 1,22. Karena ini lebih besar dan di tabel kita adalah lebih kecil, jadi kita hitung komplemennya. Kalau lebih besar berarti kan 1 min probabilitasnya lebih kecil dari nilai tertentu. Nah, ini cari di tabel normal sehingga diperoleh 0,111. Ya, jadi kesimpulannya persentase banyaknya anjing pudel yang tingginya melebihi 35 cm adalah 11,12. Ini sedikit lagi untuk berikutnya ya, pendekatan distribusi normal bagi distribusi binomial. Nilai-nilai probabilitas untuk percobaan binom dengan mudah dapat diperoleh dari tabel binomial, tetapi dengan syarat N berukuran kecil. Nah, jadi pada tabel binomial itu N-nya kalau tidak salah sampai 20. Pendekatan distribusi Poisson bagi distribusi binomial berlaku apabila N besar dan P sangat kecil. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika N besar dan P tidak kecil. Di sini distribusi normal mempunyai peranan penting. Berikut ini diberikan dalil untuk pendekatan distribusi normal bagi distribusi binomial. Nah, dalilnya seperti ini. Misalkan X adalah variabel acak yang berdistribusi binomial dengan mu sama dengan NP dan variansi NPQ. Q-nya adalah 1 min P. Maka variabel acak Z itu tadi transformasi ke normal standar ini adalah X min NP dibagi akar NPQ. Nah, ini Z ini akan mendekati distribusi normal standar untuk N menuju tak hingga. Berikut ini adalah contoh. Distribusi binom sangat baik mendekati distribusi normal apabila N besar dan P tidak kecil. Bahkan bila N kecil dan P tidak terlalu dekat dengan 0 atau 1. Pendekatan ini masih cukup baik. Nah, contoh di sini, probabilitas bahwa seorang pasien dapat sembuh dari suatu penyakit kanker adalah 0,6. Bila diketahui 100 orang menderita penyakit tersebut, berapa probabilitas bahwa kurang dari separuhnya akan dapat sembuh? Jadi di sini N-nya cukup besar, tapi untuk kita hitung pakai distribusi binomial, di tabel tidak ada, dan dihitung menggunakan rumus juga agak repot. Coba kita lihat jawabannya. Misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan banyaknya orang sembuh dari penyakit kanker. Dalam hal ini terlihat bahwa X berdistribusi binomial dengan N sama dengan 100, P 0,6, dan Q sama dengan 0,4. Mu adalah 60. Ya, N kali P, dan sigma kuadrat N kali P kali Q adalah 24. Sehingga sigma adalah 4,9.
Karena tadi yang ditanya probabilitas bahwa kurang dari separuhnya akan sembuh. Jadi kalimat matematiknya seperti ini, akan dihitung probabilitas X kurang dari 50. Tetapi karena N 100 tidak ada pada tabel binomial, maka kita akan melakukan pendekatan ke distribusi normal standar. Nah, jadi kita perlu lebih teliti dalam mengerjakan soal pendekatan normal untuk binomial, yaitu di soal yang ditanya adalah probabilitas X lebih kecil dari 50. Jika diskrit berarti probabilitas X lebih kecil sama dengan 49. Nah, jika digunakan atau dihitung dengan distribusi binomial, kita akan menghitung satu persatu probabilitas X sama dengan 0, X sama dengan 1, sampai X sama dengan 49. Dengan rumus binomial, tapi di sini tidak ditunjukkan rumusnya. Sehingga ini didekati dengan probabilitas X lebih kecil dari 49,5. Ya kan? Supaya 49-nya termasuk dalam perhitungan tersebut, jadi ini ada koreksi ditambah 0,5. Nah, ini sama dengan probabilitas Z lebih kecil dari, nah di sini mulai dilakukan transformasi ke normal standar. Angka ini 49,5 dikurangi mu, yaitu 60, dibagi sigma 4,9. Sehingga diperoleh probabilitas Z lebih kecil dari min 2,14, dilihat di tabel normal. Min 2,14. Min 2,14. Yang ini. 0,0162. Jadi hasilnya probabilitas X lebih kecil dari 50 mendekati 0,0162. Jadi tadi probabilitas bahwa kurang dari separuhnya akan dapat sembuh adalah kecil sekali ya, 0,0162. Dan ini ada tabel pendekatan normal dan peluang binomial kumulatif sesungguhnya. Jadi ini membandingkan binomial dan normal yang dimana kita melakukan pendekatan pada N dan P tertentu. Sebagai penutup, distribusi normal adalah salah satu distribusi probabilitas untuk variabel random berjenis kontinu. Sebarannya berbentuk lonceng, artinya kejadian lebih banyak atau lebih sering pada nilai-nilai sentral, dan kejadian lebih sedikit atau jarang untuk nilai-nilai ekstrim kecil atau nilai-nilai ekstrim besar. Ya, karena di tengah itu lebih banyak, lebih besar probabilitasnya untuk nilai-nilai tengah, oleh sebab itu dinamakan distribusi normal. Demikian Bapak Ibu presentasi saya mengenai distribusi normal. Semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Saya serahkan pada Ibu Nina. Baik, terima kasih Bu Yekti atas pemaparannya mengenai distribusi normal ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengklik raise hand yang ada di Zoom ya, atau bisa juga Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kita ada sesi tanya jawab sebelum nanti kita masuk ke breakout room ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau mengajukan pertanyaan di kolom chat. Nah, sudah ada yang raise hand, ada Ibu Jamalia. Betul ya Ibu? Oke, Terima kasih. Ya, silakan Ibu Jamalia. Iya Ibu, terima kasih. Selamat malam Ibu dosen. Tadi ada yang saya tanyakan tentang penjabaran Ibu di contoh soal, kalau nggak salah ya. Di situ tertulisnya variansi. Sebenarnya seharusnya variansi atau standar deviasi di situ. Untuk Z
sama dengan kan X min mu per tau ya. Kira-kira yang PPT Contoh yang di awal banget, Bu. Contoh yang di awal banget. contoh Sudah ini masuk ya di Bu. Z. Sudah masuk di Z. Nah yang ini, Bu. Betul. Variansi tau sama dengan 10. Sigma. Ya, ini tadi saya bilang salah. Harusnya standar deviasi, Bu. Oh, oke. Ya, standar Takutnya saya deviasi. Makanya saya kasih merah. Terima kasih, Bu. salah. Ya. Ada lagi, Ibu. Saya kalau tabel itu, tabel Z yang tadi dipaparkan itu kan paling kecil min 3,4 ya, Bu ya. Dan Ya. paling besar itu plus 3,4. Berarti Ya. kalau kita bikin soal, itu berarti kita Z-nya nggak boleh kurang dari min 3,4 ya, Bu? Iya, Bu, idealnya. Idealnya. Ya, memang saya juga kalau bikin soal ujian itu kalau nggak dicoba dulu, nggak coba hitung dulu. Saya tuh pernah itu sampai Z-nya 7, gitu. Nah, jadi kan nilainya bisa mendekati, sangat mendekati 1. Ya, jadi memang idealnya kalau kita membuat soal, kita hitung dulu sendiri apakah bagus gitu masuk ke distribusi normal ini, ke tabel ini. Nah, itu baru memang harus antara min 3,4 sampai 3,4. Kalau lebih dari itu bisa, mahasiswanya kadang bingung. Kitanya nggak bingung ya, karena kita udah ngerti gitu, tapi mahasiswa, loh kok angkanya ini ya jauh dari yang ada di tabel gitu. Ya Bu, betul, sebaiknya kita buat soal sedemikian sehingga tidak ada di tampilan pada tabel normal standar ini. Oke, tadi kan di awalnya dibilang dari min tak hingga sampai tak hingga, tapi berarti tetap ada batasan ya, Bu ya? Iya, betul. Betul, ada batasan. Jadi kalau kita gambarkan tabel kurva normal ini memang dari min tak hingga sampai tak hingga. Tapi sesudah nilai-nilai untuk mu 0 ya, untuk mu 0 sesudah nilai-nilai 3,4 atau sebelum nilai-nilai min 3,4 nilainya sangat kecil sekali. 0,000 sekian gitu. Kecil sekali. Sehingga di tabel ini ya yang disediakan dari min 3,4 sampai 3,4. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih Ibu dosen. Bu Yakti. Sama-sama, Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya Bu Yekti, juga terima kasih atas pertanyaannya Ibu Jamaliah dari SMA Islam Al-Azhar 1 ya Bu ya? Betul, Ibu. Oke, ya baik. Ada pertanyaan lagi berikutnya dari Bapak atau Ibu Alim Nur Hafid ya, dari SMA Muhammadiyah 3 ya kalau tidak salah. Pertanyaannya, untuk standar deviasi, ragam, variansi itu dalam data merepresentasikan atau menunjukkan sebagai apa di dalam data? Mungkin Bu Yekti bisa menjelaskan. Silakan Bu. Standar deviasi dan ragam ya Bu ya. Ya, jadi tunggu sebentar, maaf. Saya coba share screen lagi. Jadi yang pertanyaan standar deviasi dan ragam. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Jika nanti ada tambahan dari Ibu dosen lainnya, boleh dipersilahkan ya. Nah, jadi kalau standar deviasi itu, mana ya? Standar deviasi. Nah, ini kalau standar deviasi itu lambangnya sigma. Itu kalau secara data standar deviasi itu maknanya ya jarak antara mu atau rata-rata dengan pengamatan lainnya secara keseluruhan gitu. Jadi kalau standar deviasi itu karena rumusnya kan akar dari rumusnya nggak ada di sini. Rumusnya itu kan
akar dari sumasi XI min rata-rata dibagi N min 1 gitu ya. Jadi itu tuh kita lihat dia XI min X bar itu artinya kan jarak data terhadap rata-rata gitu. Jadi jarak antara rata-rata dan nilai-nilai data lainnya secara menyeluruh atau rata-rata dari keseluruhan, rata-rata dari jarak antara data dan rata-rata. Bisa terima nggak ya, Bu? Kalau misal di gambar itu dia dari rata-rata ke standar deviasi itu kalau secara umum pada kurva itu adalah titik beloknya gitu, titik beloknya. Dan umumnya jika memang berdistribusi normal dari mu ke min sigma dan ke plus sigma itu besarnya adalah 68,2% gitu, Ibu. Kalau tapi variansi kan rumus yang kita miliki itu variansi, nanti standar deviasi tinggal akarnya. Kalau variansi ya kuadrat dari rata-rata jarak tersebut, rata-rata jarak antara mu dan data. Kira-kira menjawab nggak, Bu? Izin Ibu boleh ikut nyambung. Barangkali Ibu dosen lainnya bisa memberikan penjelasan yang lebih baik lagi. Silakan Ibu. Boleh, kalau boleh saya tambahkan ya Bu Yekti, Ya, mengenai variansi dan standar deviasi. Jadi waktu pas kita kemarin belajar mengenai variabel acak gitu ya, dan juga belajar mengenai ekspektasi khusus gitu. Di sini saya bisa share screen nggak ya? boleh, Bisa, Bu. bisa Bu. Silakan Ya, Bu saya Ida. pakai blank itu aja kali ya. Blank dokumen aja coba ya. Atau bisa. Bentar-bentar. Pakai ini aja deh. Pakai punya Bu Yekti aja ya, saya coret-coret di sini ya. Iya, Bu. Saya tambahkan. Jadi kalau kita di StatMat itu rumus variansi itu adalah ini ya, ekspektasi X min mu kuadrat. Ya, ini adalah rumus variansi. Nah, variansi ini itu artinya rata-rata kuadrat terboboti, ya, rata-rata kuadrat terboboti. Seperti kita belajar mu itu adalah ekspektasi X. Nah, ini mu itu adalah rata-rata. Kalau ini kan rata-rata kuadrat terboboti, kalau ini adalah rata-rata terboboti, karena kita melihat kalau kita menggunakan distribusi diskrit, ya, variabel diskrit ini kan rumusnya adalah X fx ya. Di sini adalah misalnya x-nya itu dari x0 sampai dengan xn misalnya ya. Nilai-nilai x-nya dari x0 sampai dengan xn misalnya. Nah, ini kalau misalnya fx kalau misalkan fx0 ya sama dengan fx1 ya, dan seterusnya sama dengan fxn, itu jumlah berapa ya? x0, x1, n plus 1 jumlahnya, berarti seper n plus 1 misalnya ya. Jadi setiap nilai x0 itu probabilitasnya, setiap nilai x, nilai probabilitasnya adalah seper n plus 1, maka dia akan menjadi seperti ini. Ya, jadi akan menjadi x0 tambah x1 dan seterusnya sampai dengan xn dibagi n plus 1. Ya, nah ini adalah rata-rata yang seperti yang kita kenal selama ini. Jadi nama ini rata-rata terboboti dengan bobotnya
fx ya. Jadi kalau bobot fx ini sama untuk setiap nilai x-nya itu maka menjadi rata-rata yang kita kenal, rata-rata sesungguhnya ya. Nah, dengan prinsip ini kita juga bisa menjelaskan ini variansi. Kalau variansi itu namanya rata-rata kuadrat terboboti ya, rata-rata kuadrat terboboti. Jadi di sini adalah sumasi tadi ya, x0 sampai dengan xn, kemudian di sini x min, jangan pakai bar ya, x min mu kuadrat fx. Nah ini sama ya. Ini kan di sini kalau di sini adalah x, kalau di sini adalah x min mu kuadrat. Jadi pengertiannya sama. Jadi rata-rata terboboti, rata-rata kuadrat yang terboboti ya. Jadi gitu. Nah terus kemudian itu variansi. Kalau sigma ya, sigma itu adalah akar dari variansi. Nah sigma ini yang digunakan untuk mengukur penyebaran data. Jadi sigma ini yang digunakan untuk mengukur penyebaran data. Jadi kalau sigmanya makin kecil, maka data-data itu akan berada di sekitar pusat data. Itu aja sih yang Bu Yekti yang bisa saya tambahkan mengenai beda antara variansi ya dengan standar deviasi. Itu aja. Oh iya. Terima kasih banyak Bu Ida untuk Tambahkan dikit, penjelasannya. karena kenapa tadi dibilang mengukur penyebaran data gitu ya, mengukur penyebaran data, karena kan di sini kan ada x min mu kan, mu itu pusat data, x itu adalah nilai-nilai dari datanya. Jadi makanya bilang sigma ini adalah mengukur mengukur penyebaran dari data. Jadi bagaimana nilai-nilai data itu tersebar di sekitar si pusat data atau di sekitar mu tadi. Itu aja. Ya, ya Bu Ida, terima kasih. Sama-sama Bu Yekti. Ya, bisa ditambahkan sedikit barangkali Bu Yekti. Ya, itu dari silakan. gambar yang pertama ini ada hijau, ada merah, ada biru, coklat. Nah, itu kalau standar deviasinya besar, itu seperti yang dicoklatkan lebih landai gitu. Sedangkan yang standar deviasinya kecil, ini yang mancung ini. Iya, penyebaran data ya Bu Titin ya. Jadi kalau sigmanya makin kecil, makin mancung tuh dia, makin mendekati si pusat data. Gitu. Ya, dan ini kalau sigma itu sesuai dengan ukuran dari pengamatannya. Jadi kalau misalnya pengamatannya itu sentimeter, sigma itu memiliki ukuran sentimeter juga. Tapi kalau standar kalau variansi satuannya itu beda dengan satuan dari observasinya. Kalau sentimeter observasinya, maka satuan dari variansi itu akan jadi sentimeter kuadrat. Mungkin begitu ya, supaya membandingkan antara sigma dan sigma kuadrat. Ya. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Titin. Ya, tadi pertanyaannya bukan Ibu Alim, tapi Bapak Alim Nur Kafi. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Semoga jelas ya, semoga lebih jelas lagi. Apakah masih ada lagi Bu Nina? Ya, terima kasih atas penjelasannya Bu Yekti, Prof. Titin, Bu Ida. Terima kasih pertanyaannya Bapak Alim Nur Hafid ya dari SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin dibuka satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke breakout room. Kalau tidak ada, oh masih ada. Ya, satu lagi pertanyaan. Silakan Bapak Mula Warman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ibu dosen, mungkin pertanyaan saya singkat saja. Apakah ada ketentuan untuk sampel maksimumnya berapa kalau misalkan buat soal itu, atau tergantung tadi nilai Z-nya saja, misalkan sampelnya katakanlah maksimal 1000 atau misalkan berapa ratus, apakah ada ketentuan seperti itu atau hanya nilai Z saja? Terima kasih. Ibu Nina? Boleh, ya terima kasih pertanyaannya Bapak Mula Warman. Mungkin boleh silakan dari Bu Yekti atau dari
Bapak Ibu fasilitator lainnya, dosen yang ingin menjawab. Maaf tadi kurang jelas. Batas apa Pak? Maaf. Batas sampelnya Ibu. Apakah ya, samplingnya apakah itu tidak terbatas? Misalnya untuk tadi kan sudah ditentukan misalkan untuk berapa ratus atau berapa ribu atau tidak ada batasan. Yang jelas jetnya sekian. Ukuran sampel. Oh, yang ditanya berarti ukuran sampel ya Pak ya? Iya, ukuran sampelnya sih. Iya. Ya, menurut saya ukuran sampel itu tidak ada aturan tertentu. Tapi saya juga ingin mendengar jawaban dari Ibu dosen lainnya. Silakan Ibu Profesor Titin atau Ibu Ida atau Ibu Nur, Ibu Saski. Ya, kalau tentang ukuran sampel barangkali tidak ada, kita mungkin belum mempelajari tentang distribusi sampling ya. Itu kan nanti X-bar itu nanti akan mempunyai pendekatan distribusi apa. Namun kalau mungkin pertanyaan Pak Mulawarman itu tadi terkait dengan luas daerah itu ya yang dibatasi di distribusi normal standar itu. Nah, kalau kita lihat tabel kiri itu kalau probabilitas Z kurang dari minus 3,4 sekian itu kalau di situ kan 0,000 sekian gitu. Nah, berapa kalau misalnya probabilitasnya jauh dari minus 3,4 misalnya minus 5. Nah, kita menggunakan logika kalau minus 3,4 saja probabilitas Z kurang dari minus 3,4 sekian adalah 0,000 sekian, maka kalau lebih kiri lagi, lebih kecil berarti ya kurang dari itu. Gitu. Sebaliknya misalnya probabilitas Z lebih besar dari 3,4 sekian, itu kan berarti kalau probabilitas Z lebih besar dari 3,4 juga 0 kan ya. Nah, artinya kalau mau cari berapa probabilitas Z lebih besar dari 5, ya memang mendekati 0. Mungkin itu maksud pertanyaan Pak Mulawarman. Ya. Terima kasih. Semoga membantu. Ya, bisa saya tambahkan kali ya Bu Titin ya. Mungkin yang dimaksud dengan Pak Mulawarman tadi itu pendekatan binomial ya Pak ya. Binomial ke normal iya. ya. Ya, sebenarnya binomial sih. Ya, jadi di sini sebenarnya kita tuh belum belajar distribusi sampling ya. Jadi kita belum menarik sampel di sini. Jadi masih ada di distribusinya. Jadi benar-benar kita ada di populasinya. Populasi kita ini berdistribusi normal gitu ya, atau populasi kita berdistribusi binomial gitu. Nah, tadi pendekatan pendekatan dari binom, mungkin saya share lagi yang punya Bu Yekti tadi ya. Yang halaman berapa tuh Bu Yekti ya tadi? Agak berapa ya, 16 atau berapa? 16 ya tadi ya. Kira-kira coba saya. Ini. Oh di. Ini ya. Oh ya ini pendekatan ya. Nah ini ya. Jadi Ya. di sini ceritanya ini kan kalau distribusi binomial ini adalah distribusi diskrit. Distribusi diskrit di mana variabel acaknya itu variabel acak diskrit. Jadi ruang nilainya itu adalah himpunan yang terhitung. Jadi diskrit ya. Jadi nilainya itu X-nya itu 0, 1, 2, 3 sampai dengan N gitu ya. Nah, kalau misalnya N-nya itu masih ada 30 misalnya ya, N-nya itu masih sekitar 30 ya atau kurang dari 30 ya. Untuk perhitungan probabilitas dengan menggunakan distribusi binomial itu masih bisa kita menggunakan tabel binomial. Nah, tapi kalau N-nya ini lebih besar dari 30, maka tabel binomial itu tidak bisa mengakomodir. Jadi kita tidak bisa menghitung probabilitas ini misalnya ya, probabilitas X kurang dari 50, tapi misalnya N-nya 100. Nah, ini kita nggak bisa menggunakan tabel binomial. Karena tabel binomial itu hanya N-nya kurang dari 30, 28 atau berapa gitu ya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, itu dalam teori statistik matematika, itu bisa binomial itu bisa didekatkan ke normal. Ya, bisa didekatkan ke normal. Jadi kalau misalkan N itu sudah di atas 30, ya N itu atas 30, mau 31, 32, 33,
atau 100 atau berapapun gitu, bisa kita dekatkan dia ke distribusi normal. Bisa kita dekatkan ke distribusi normal dengan mengambil mu itu adalah N kali P, kemudian sigma kuadrat itu adalah N kali P min 1 ya, kalau nggak salah. N kali P min 1. Nah, nanti udah kita menggunakan normal standar ya, normal standar. Nanti menghitung kayak gini nih, menghitung Mohon probabilitas maaf, Bu ini Ida, ya. 1 Apa? min P, Bu Ida. Oh, 1 min P, ya 1 min P. Iya, benar Bu Titin. Jadi NP kali 1 min P. Jadi nanti kalau menghitung probabilitas X lebih kecil dari 550, nah ini sama dengannya harus masuk dulu karena ini discrete ya. Jadi harus pakai 49 masuk. Nah, tapi di sini karena kita mendekatkan ke normal dan 49 itu harus masuk, maka kita menggunakan pendekatannya probabilitas X lebih kecil dari 49,5. Nah, baru kita menggunakan mu-nya itu N kali P tadi, N-nya 100, P-nya 0,6 berarti 60, kemudian standar deviasinya 4,9. Sudah di sini kita menggunakan normal standar. Nah, itu. Tapi Pak, nanti kalau misalkan kita masuk ke distribusi sampling, kita kita nanti akan bekerja di sampel ya, di sampel. Berarti misalkan nanti X bar misalnya ya. Nanti kalau X bar kita nanti menggunakan central limit theorem nanti. Jadi central limit theorem itu nanti kita gunakan di distribusi sampling. Tapi mirip sebenarnya mirip kita bikin ke Z gini ya, ke normal standar. Tapi dia sudah bekerja di sampel. Jadi kita menggunakan X bar atau min sampel. Jadi di sini khusus pasti masih di populasi. Di populasi. Jadi kita nggak pakai sampel. Jadi ini N ini tadi. Jadi kalau mau dekatkan ke normal, bisa N di atas 30 gitu. Mungkin Bu Titin bisa itu ditambahkan lagi Bu Titin? Untuk ini pendekatan binom ke normal mungkin dimaksud. Benar ya Pak Mula Warman ya? Itu yang dimaksud tadi ya? Iya, sebenarnya sih ini ya pertanyaan yang yang untuk binomial ini kan N lebih dari 30. Iya. Berarti yang bisa saya tangkap adalah untuk N berapapun besarnya, berarti nanti dilakukan pendekatan ke distribusi normal standar. Iya, tapi ini ada syarat lagi, P-nya itu nggak boleh kecil. Oh, P-nya itu P-nya. probabilitas sukses itu harus ada di sekitar 1, di atas 0,5 ke atas, ya betul. Tapi kalau P-nya kecil harus ke Poisson, dekatkan ke Poisson. Hitung probabilitasnya. Tidak terlalu dekat dengan 0 atau 1, berarti ini ya setengah atau 0,3 gitu. Iya, betul. Jadi jangan terlalu dekat ke 1, jangan juga terlalu dekat ke 0. Jadi di sekitar 0,5, 0,8, 0,7 itu bagus. Normal binom ke normal itu bagus. Nanti kalau sampling berikutnya lagi ya Bu Titin ya. Distribusi sampling ya. Siap. Lebih asik lagi tuh sampling ya Bu Titin. Wah, itu pakarnya nih Bu Titin nih sampling nih. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Mula Warman, juga jawaban dan responnya dari Bu Ida, Bu Titin, Bu Yekti. Sebetulnya ada satu pertanyaan lagi dari Bu Nisfatul Umah, cuma mohon maaf karena waktunya terbatas, nanti responnya mungkin akan kami berikan via email. Baik, Bapak Ibu, untuk karena sudah malam juga ya, kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu ke breakout room.